Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman ya di channel Pak Ulup. Nah, kali ini kita berada di kebun sawit saya yang udah berumur hampir 20 tahun teman-teman ya. Ya lebih kurang udah ada yang 20 tahun, ada yang lebih nih. Nah, ini udah wajib di replanting sebenarnya ya. Nah, ini hasilnya pun udah kurang produktif. Tapi ya gimana? Karena di daerah saya ini untuk mendapatkan dana PSR sangat sulit teman-teman ya, yaitu dana peremajaan sawit rakyat. Padahal itu sudah dipotong setiap kali kita panen dan jual sawit ya, itu sudah dipotong dari atas oleh mereka, yaitu dana BPDPKS ya. Jadi sulit untuk mendapatkan dana PSR itu teman-teman. Sementara sawit sudah tidak lagi produktif. Di sini mayoritas sudah banyak yang harus di replanting teman-teman ya, di daerah saya ini, Desa Lubuk Madrasah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Padahal saya tinggal di sini sudah dari tahun 99 teman-teman, tapi daerah saya ini belum bisa disertifikatkan. Walaupun kemarin sudah dimasukkan datanya sampai ke pusat ya, karena yang dari kabupaten, dari provinsi dan juga dari Jakarta sudah langsung survei ke lokasi ini untuk menentukan koordinat milik siapa-siapa saja yang akan dilepaskan, tapi sampai sekarang belum. Ya kemarin dilakukan mereka di tahun 2024 kemarin lah. Ya mungkin entah belum, nggak tahu juga. Cuman kalau untuk membentuk kelompok tani atau apa gitu kayaknya sulit. Yang saya heran kenapa dari pemerintah nggak mau nurunkan tim begitu, menurut saya ya kan. Maksud saya biar ada pekerjaan dinas perkebunan kabupaten itu untuk turun ke lapangan dan cek di lokasi bagaimana keadaan sawit petani, sawit rakyat, supaya bisa meningkatkan hasil atau produktivitas ya. Jadi supaya juga bisa mendukung program pemerintah yang katanya akan melakukan B40, B50 atau mungkin B100. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai, ya mungkin agak sulit teman-teman ya. Mungkin mereka berpikir hanya hilirnya saja, hulunya tidak dipikirkan sama sekali. Padahal kalau dari kabupaten menyarankan dari dinas perkebunan itu turun ke petani untuk penyuluhan bahwasanya tanam bibit unggul itu memang hasilnya lebih banyak, lebih memuaskan, saya rasa masyarakat akan ikut. Tapi ya mau bagaimana lagi, dinas perkebunan sama sekali nggak pernah turun untuk ngecek petani di lapangan teman-teman ya. Paling-paling yang dicek hanya sebelah rumah mereka aja udah. Makanya di sini sekarang banyak orang yang tanam ulang, hanya disisip begitu saja, nanti udah mulai berbuah, baru yang indukan yang besar-besar ini dimatikan. Tapi itu pun hanya menggunakan bibit abal-abal teman-teman ya. Hanya 1-2 yang menggunakan bibit unggul. Kan sayang untuk kedepannya, lokasi yang begini luas, mungkin bisa dikatakan ya ribuan hektar, tapi hasilnya akan sama saja, bahkan mungkin bisa jadi akan lebih turun dari periode pertama ya, periode sawit yang tinggi ini. Karena yang ditanam kebanyakan ujung-ujungnya sawit abal-abal, sawit kampilan. Jadi produktivitasnya pasti akan menurun. Karena banyak juga saya cek tanaman teman-teman yang baru ya kan, itu rata-rata nggak berbuah teman-teman ya. Jadi ya itulah pemerintahan kita ini. Yang saya harapkan itu untuk dinas perkebunan kabupaten setempat, tolonglah turun ke lapangan untuk bisa menyalurkan dana PSR itu ya untuk petani sawit. Jadi supaya petani sawit pun bisa hidupnya lebih makmur dan hasilnya bertambah, otomatis perekonomian akan membaik. Tapi kalau petani tidak bisa mendapatkan itu, ya mungkin mereka hanya tanam bibit abal-abal. Jadi hasilnya pun bisa jadi lebih parah dari periode pertama. Nah, seperti itu saja mungkin yang saya dapat saya sampaikan teman-teman ya. Untuk petani sawit tetap semangat. Walaupun kita harus berjuang sendiri tanpa didampingi pemerintah, ya demi bisa menghidupi keluarga dan merubah ekonomi kehidupan, tetap semangat.
untuk pejuang tandan berduri. Sekian dulu dari Pak Ulup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.